Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah mekanika. Sekarang kita akan lanjutkan ke chapter atau ke bab tentang osilasi. Nah, ketika kita berbicara tentang osilasi, apa sih contoh real atau contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari gerak osilasi tersebut? Nah, di sini ada yang pernah bermain ayunan waktu kecil atau bahkan waktu udah besar juga nggak apa-apa. Ada yang pernah main ayunan nggak? Nah, kalau kita ingat-ingat, waktu kecil kita sering bermain ayunan. Ketika kita main ayunan, biasanya saat kita diayunkan ya mainan itu kan tidak hanya satu kali ya. Kalau hanya satu kali kan tidak asik sepertinya ya, tapi berulang kali. Jadi misalnya kita tarik ayunannya, kita lepas, kemudian nanti ayunan tersebut akan kembali ke posisi semula, kemudian mengayun lagi seperti itu sampai berulang kali. Nah, selain itu ada juga contoh untuk gerak osilasi itu di jam jam bandul ya. Nah, sepertinya kalau untuk sekarang sudah langka ya jam bandul ini. Kalau kita lihat, jam ini dilengkapi oleh bandul di bawahnya. Nah, bisa dilihat di bawah itu ada bandulnya di sini. Nah, bandul ini secara konsisten dia bergerak, dia berosilasi, artinya berosilasi itu dia berayun secara konsisten ya, terus-menerus. Nah, itu. Kemudian apalagi contoh gerak osilasi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak jauh-jauh ya, sebetulnya dari zaman dulu itu sudah dipelajari gerak yang berulang atau yang berosilasi itu. Contohnya itu tidak lain bisa dilihat di sistem tata surya kita. Contoh yang paling dekat adalah rotasi bumi. Nah, dengan adanya rotasi bumi atau bumi berotasi secara periodik, itu akan menghasilkan adanya pergantian siang dan malam. Berapakah bumi berrotasi dalam satu hari? Adalah berapa? 23 jam, 56 menit, 4,091 detik. Itu rotasi bumi dalam satu periode. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan atau kita definisikan apa itu sebenarnya osilasi dari beberapa contoh yang Ibu jelaskan, mulai dari ayunan yang diayunkan secara beberapa kali, kemudian bandul jam dinding yang dia berayun setiap saat, kemudian ada pergantian siang malam secara teratur, konsisten. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sifat mendasar dari semua fenomena tersebut adalah periodicity atau gerak periodik. Apa itu gerak periodik? Gerak periodik yaitu sebuah pola pergerakan atau perpindahan yang berulang-ulang atau keberulangan. Gitu. Itu artinya dari periodik. Jadi yang akan kita pelajari adalah gerak osilasi itu adalah gerak yang periodik atau gerak yang berulang-ulang. Nah, mari kita lanjut. Nah, contoh yang lebih spesifik yang akan kita pelajari yaitu osilasi pegas. Nah, kenapa osilasi pegas? Karena di sini osilasi pegas atau bandul merupakan osilasi yang paling sederhana ya, sehingga nanti kita sebut sebagai gerak harmonis sederhana ya, karena sederhana. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana. Nah, ketika bandul itu diregangkan dengan gaya F, sebesar gaya F ya di sini, maka pegas ini teregang sejarak delta X. Nah, bisa dilihat ya delta X digambar. Atau bisa saja pegas ini kita kompresi dengan memberikan gaya dorong, bukan gaya tarik. Maka pegas itu akan terkompresi atau tertekan sebesar sekian delta X. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana pola dari pergerakan periodik itu sendiri? Nah, polanya itu ada dua jenis, ada pola yang kompleks, ada pola yang sederhana. Contoh pola yang kompleks itu kita bisa lihat respon jantung, artinya respon detak jantung kita di balistokardiogram seperti ini ya, seperti di gambar A. Ini merupakan plot dari perpindahan displacement terhadap waktu T. Nah, coba kita lihat di gambar A.
Itu merupakan respon terhadap aksi pemompaan jantung pada balistokardiogram. Nah, kita lihat polanya. Pola dari grafik tersebut terlihat lebih rumit ya. Pola untuk titik maksimum dan minimumnya ada beberapa ya, dan tidak terlihat tidak sederhana. Nah, bedakan dengan yang gambar B. Coba kita lihat gambar B. Nah, gambar B ini merupakan grafik perpindahan horizontal sebuah bandul sederhana di sekitar titik keseimbangan. Terlihat lebih sederhana ya polanya. Jadi ini merupakan grafik grafik perpindahan terhadap waktu dari bandul sederhana, di mana bandul tersebut disimpangkan dengan sudut yang kecil. Kenapa harus disimpangkan dengan sudut yang kecil? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Nah, dalam kedua kasus di atas, sumbu horizontal mewakili kemajuan waktu yang stabil. Periode gerakan mudah diidentifikasi sebagai waktu yang diperlukan untuk satu siklus lengkap gerakan. Jadi, informasi waktu atau T ya di horizontal itu untuk menentukan berapa satu periode dari pola tersebut. Nah, berbicara tentang gerak harmonis sederhana, ada dua sifat yang mendasar dari gerak ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, gerak ini dijelaskan oleh persamaan diferensial linear orde 2. Masih ingat di mata kuliah matematika fisika tentang persamaan diferensial linear orde 2? Coba dibuka-buka lagi ya buku matfisnya. Nah, di mana dengan koefisien konstan sehingga memenuhi prinsip superposisi, yaitu jika ada dua solusi khusus ditemukan, maka jumlah kedua solusi tersebut juga merupakan solusi. Kemudian periode geraknya atau waktu yang diperlukan untuk konfigurasi tertentu, tidak hanya posisi tetapi juga kecepatan untuk mengulang sendiri, tidak tergantung pada perpindahan maksimum dari keseimbangannya. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan, kita akan lebih detail mempelajari tentang osilasi pegas. Nah, di sini ada gambar pegas yang diikatkan dengan sebuah massa balok yang bermassa M ya. Kemudian satu ujungnya lagi diikatkan pada dinding. Nah, pegas tersebut kita lihat di gambar. Nah, di sini ada jarak XE. Yang ini. Nah, jarak XE ini adalah panjang pegas sebelum diregangkan. Jadi saat pegas tersebut sebelum diregangkan, balok itu ada di equilibrium position atau posisi keseimbangan di sini ya. Nah, ini di sini posisi keseimbangannya. Jadi sebelum diregangkan, massa itu ada di jarak XE dari dinding. Kemudian saat diregangkan, maka muncul X kecil. Nah, itu adalah delta X-nya. Kalau tadi ya, delta X-nya. Sehingga panjang keseluruhan itu X besar sama dengan XE plus X kecil. Ya, seperti itu. Jadi sebelum diregangkan, jarak dari pegas atau massa ke dinding itu sebesar XE. Kemudian saat diregangkan, maka ada tambahan panjang atau delta X-nya itu sebesar X kecil. Jadi saat benda dalam keadaan awal diam sepanjang XE dari dinding, maka posisi tersebut merupakan posisi kesetimbangan massa, di mana keadaan energi potensial itu minimum atau gaya totalnya 0. Ingat, energi potensial itu dia bergantung pada perpindahan atau jaraknya. Jadi kalau misalnya belum ada X-nya atau belum ada S-nya, jarak yang ditempuhnya, perpindahannya, maka belum ada energi potensialnya atau energi potensialnya minimum ya. Nah, kemudian saat massa ditarik atau ditekan dari posisi kesetimbangan, maka pegas akan tergang atau tertekan. Maka akan muncul apa? Sebuah gaya pada massa untuk selalu berusaha mengembalikannya ke titik keseimbangan atau kesetimbangannya. Apa itu? Gaya apa namanya? Gaya pemulih ya. Gaya pemulih. Jadi ketika kita menarik massa yang sudah terikat dengan pegas, maka ada suatu ketika kita melepaskan massa tersebut, balok tersebut, maka balok tersebut akan berosilasi
atau akan berosilasi di sekitar titik keseimbangannya gitu. Nah, gaya yang menyebabkan massa atau balok tersebut bergerak menuju titik keseimbangannya itu namanya gaya pemulih. Jadi lama kelamaan balok tersebut akan diam di titik keseimbangannya. Pada awal kita menarik, balok itu akan bervibrasi gitu, jadi berosilasi mendekati dan menjauhi titik keseimbangan sampai pada akhirnya diam di titik keseimbangannya. Nah, tadi ya, ini udah dijawab tadi ya, gaya apakah yang akan mengembalikan posisi pegas ke titik keseimbangannya? Nah, itu tadi apa? Gaya pemulih ya. Bagaimana bentuk matematis dari gaya pemulihnya? Nah, di pertemuan sebelumnya ada yang menanyakan, Ibu itu gaya pegasnya dari mana? Persamaannya seperti itu dari mana? Maka di pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan dari mana asal mula gaya pegas tersebut. Nah, bentuk matematis dapat diestimasi dari gaya berdasarkan argumen pada sifat energi potensial yang diperkirakan dari sistem ini. Jadi kita akan menurunkan gaya pegas itu dari energi potensialnya ya. Nah, kita ambil energi potensial Morse, yaitu energi potensial yang dimiliki oleh molekul diatomik hidrogen yang mengikat sistem dari dua partikel. Nah, dari energi potensial Morse itu, bentuk matematis energi potensialnya yaitu sebesar ini ya, persamaan yang di bawah. Fx atau energi potensial fungsi x sama dengan V0 dalam kurung 1 min E pangkat min x0 per delta pangkat 2 min V0 ya. Nah, untuk energi potensial Morse ini silahkan dibaca, pelajari contoh 2.3.3 di buku Analytical Mechanics Fowles and Cassidy. Jadi silahkan untuk yang ingin lebih mendalam mempelajari bagaimana energi potensial Morse ini, nah itu nanti dipelajari. Nah, namun di sini Ibu hanya ingin menekankan bahwa ketika energi potensial ketika X0-nya, nah di sini ya, sebentar. Nah, di titik minimum ini, sebentar. Nah, ketika X0 bisa dilihat ya, ketika X0 maka energi potensialnya mencapai titik minimum yaitu sebesar min V0. Jadi ketika X0-nya minimum maka X0-nya di sini akan minimum sebesar min V0. Jadi ini merupakan titik energi potensial minimumnya. Nah, tadi ya persamaan yang tadi, kita lihat bahwa fungsi tersebut, maksudnya fungsi persamaan di atas, itu merupakan fungsi kuadrat. Ya kan ada pangkat 2-nya yang di dalam kurung itu, di sekitar titik minimum, dan gaya yang dihasilkan antara kedua atom itu linier, selalu bertindak untuk mengembalikannya ke konfigurasi kesetimbangan. Jadi secara umum kalau kita lihat kan di atas itu fungsi dari energi potensialnya yang ini ya. Nah, ini kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Jadi secara umum fungsi energi potensial dapat didekati dengan fungsi polinomial dari perpindahan X dengan simpangan tidak terlalu jauh dari titik kesetimbangannya. Jadi kita asumsikan bahwa simpangannya itu tidak terlalu jauh dari titik keseimbangannya sehingga linier. Nah, maka fungsi polinomial ini adalah fungsi polinomialnya. Nah, berapa? V X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus bla bla bla. Banyak lagi ya, masih banyak. Nah, konstanta pada persamaan di atas sama dengan 0 dan turunan pertama akan menghasilkan 0 juga. Kenapa? Karena hanya perbedaan energi potensial yang relevan secara fisis ya untuk menjelaskan perilaku sistem fisis sistem. Maka ungkapan maka ungkapan matematis untuk sistem vibrasi potensial hanya diambil suku ketiganya saja. Karena apa? Karena sesuai dengan kejadian fisisnya, kejadian fisis
Ini kan persamaan yang ini dia kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ya yang ini. Jadi kita hanya mengambil suku yang ininya saja fungsi kuadrat. Karena sesuai fisis ini kan ini matematisnya. Ini kita punya sistem fisis yang ini. Jadi matematis itu karena kita adalah mata kuliah fisika, jadi matematika itu harus disesuaikan dengan sifat fisis fenomenanya seperti apa ya. Jadi yang kita ambil adalah persamaan yang ini. Jadi untuk A0 dan turunan pertama itu X ya. Yang ini, maaf. Nah, ini A0. Maaf. A0 dan turunan pertama A1X yang ini. Nah, akan menghasilkan 0 karena hanya yang sesuai fisisnya itu yang suku ketiga saja. Nah, suku ketiga, keempat dan selanjutnya. Jadi dimulai dari pangkat yang lebih besar, pangkat 2. Nah, jadi fungsi energi potensial untuk sistem pegas dan massa di dekat titik keseimbangan didominasi oleh suku kuadratik. Ya, jadi di titik keseimbangan tadi didominasi oleh fungsi kuadrat sesuai dengan persamaan tadi ya. Sehingga gaya pemulih pegas atau dikenal dengan apa? Hukum Hooke sebagai gaya pegas. Nah, diturunkan oleh persamaan 1 di mana gaya yang berubah terhadap fungsi X dengan fungsi X sama dengan min dVx per dx, sehingga dihasilkan Vx-nya yang tadi ya, persamaan tadi berapa? A2x kuadrat, sehingga kalau diturunkan terhadap X menjadi min 2A2x sama dengan min Kx. Tidak lain K2A2 itu adalah K-nya sebagai konstanta pegas. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ibu dari mana F sama dengan min Kx-nya? Dari sini, dari kita turunkan dulu dari mana konstanta pegas sehingga dihasilkan 2A2 seperti itu ya. Dari mana? Dari energi potensial sistemnya kita tinjau. Nah, minusnya itu karena apa? Karena definisi dari energi potensial itu adalah minus dari usaha ya. Kita ingat-ingat lagi untuk materi sebelumnya ya, definisi dari energi potensial tersebut. Nah, dengan asumsi perpindahan yang kecil di sekitar titik kesetimbangan sehingga gaya pemulih adalah linier. Jadi perpindahannya kecil. Kalau perpindahannya jauh, kita tarik sangat jauh, maka nanti berosilasinya sudah tidak linier lagi. Nanti kita akan pelajari di osilasi non linier yang lebih rumit lagi mungkin ya. Nah, coba lihat gambar di sini ya. Gambar yang ini. Kita lihat gambar yang ini. Nah, ini massa M itu keadaan saat titik keseimbangan. Coba lihat ya, X sama dengan 0, artinya jaraknya itu jadi belum ada perpindahan atau belum ada delta X-nya. Nah, di sini pegas itu memiliki konstanta pegas sebesar K. Kemudian ini konstanta pegasnya K. Kemudian massa baloknya M. Nah, di sini untuk di gambar yang pertama itu belum ada gaya yang menarik atau yang menekan, sehingga F-nya itu masih sama dengan 0. Kemudian X-nya masih X sama dengan 0. Jadi, kenapa X sama dengan 0? Artinya, berarti frame of reference-nya atau acuannya itu ketika benda itu belum bergerak atau X sama dengan 0. Jadi, acuannya di sini X sama dengan 0-nya. Jadi, ketika benda itu ditekan, maka X-nya maka delta X-nya akan X kurang dari atau lebih besar dari 0 ya. Kemudian saat X-nya ditarik, maka X akan lebih kecil dari 0. Nah, coba kita lihat sigma F sama dengan M X double dot. Nah, itu dari hukum Newton 2 ya. Nah, F-nya di sini yang berlaku di sistem ini hanya ada satu F-nya, yaitu gaya pemulih saja sebesar min
Kx. Maka sigma F sama dengan M double X double dot sama dengan min Kx. Kita substitusikan besar gaya pemulihnya, atau gaya pemulihnya itu adalah gaya pegasnya, sebesar min Kx sama dengan M X double dot. Nah, kita pindah ruas yang kanan ke kiri ya. Yang kanan, kita pindah ruaskan yang kiri ke kanan. Jadi M X double dot plus Kx sama dengan 0. Apa tujuannya kita pindah ruaskan? Supaya kita bisa melihat, bisa membentuk suatu persamaan apa? Diferensial orde 2 ya. Jadi kalau tidak dipindahkan kita akan kesulitan ya menentukan ini teh persamaan apa. Nah, kalau sudah dipindahkan kan dalam satu ruas kita langsung tahu, oh iya ini persamaan diferensial linear orde 2. Kita bisa lihat nih yang X double dot M-nya jadi semua suku dibagi dengan M. Jadi M untuk di suku yang pertama, M di suku yang pertama di sini karena dibagi M, maka akan menjadi 1 dikali X double dot sama dengan X double dot. Nah, kemudian suku kedua juga yang ini dibagi dengan M, akan menghasilkan K per M, sehingga menghasilkan persamaan X double dot plus K per M kali X sama dengan 0. Maka dihasilkan persamaan kedua ya, X double dot plus omega 0 kuadrat kali X sama dengan 0. Jadi di sini ada sedikit manipulasi matematis supaya lebih sederhana. K per M itu kita simbolkan dengan omega 0 kuadrat. Kenapa omega 0 kuadrat? Karena tidak lain, konstanta di depan X ini itu merupakan frekuensi sudut sistem ya. Jadi omega 0 itu menandakan frekuensi sudut sistem. Jadi yang berapa besarnya frekuensi sudut sistem itu sebesar akar dari K per M. Karena besarnya frekuensi sudut sistem itu akar dari K per M, maka omeganya itu harus berupa kuadrat. Karena di persamaan yang sebelumnya di sini K per M-nya tidak ada akarnya. Jadi supaya sesuai dengan matematis yang persamaan di atas, K per M itu harus dimanipulasi oleh omega 0 kuadrat. Jadi biar sesuai ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan kedua ini, maka kita bisa lihat secara langsung bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial linear orde 2. Maka solusi untuk persamaan diferensial linear orde 2 itu adalah X fungsi T yang ini ya. Ini solusinya. X fungsi T sama dengan A sin omega T plus si 0 atau persamaan 3 ini. Nah, dengan A apa? A adalah amplitudo geraknya. Kemudian omega 0 T plus si 0 adalah gerak fasa. Dan si 0 itu sendiri adalah sudut fasanya. Nah, persamaan 3 di atas merupakan sebuah osilasi sinusoidal di sekitar titik keseimbangan. Karena kita mengetahui bahwa bentuk dari pola osilasi itu berupa sinusoidal, sehingga solusinya pun itu solusi sinusoidal. Nah, bisa terlihat jadi persamaan 3 itu ketika digrafikan, kita bisa lihat grafik yang di bawah ini ya. Nah, ini grafiknya. Ini grafik yang ketika kita plot persamaan 3 ini. Nah, ini ya. Kemudian geraknya seperti ini. Jadi di sini ada si 0 atau fasa awal ya, sudut fasa awal. Itu jadi tidak pas di 0 ya, tapi ada fasa awalnya. Jadi si 0-nya tidak 0. Jadi ada nilainya. Nah, kemudian Ibu jelaskan satu-satu dulu. Nomor 1, sifat geraknya. Nomor 1 itu dikarakterisasi oleh frekuensi sudut tunggal omega 0. Ya, frekuensinya sebesar omega 0. Omega 0 itu berapa? 2V kali F. Nanti F itu apa? F itu N per T atau banyaknya osilasi per waktu satu periode. Waktu untuk ke titik semulanya berapa ya. Nah, gerakan diulang setelah fungsi sinus omega T plus si 0 plus 2V. Nah, kemudian omega 0 T plus T0 plus si 0 sama dengan omega T plus si 0 plus 2V. Jadi satu kali perulangan itu yaitu
tidak lain adalah periodenya. Periodenya berapa? T0 sama dengan 2V per omega 0. Coba kita lihat. T0 itu seberapa? Yang mana T0-nya atau satu periodenya itu? Nah, yang ini. Coba. Nah, coba kita lihat. T0 itu berarti dari puncak pertama, maaf, tidak pas. Jadi dari puncak pertama yang ini ke puncak yang kedua, itu satu periode osilasi untuk fungsi sinus yang ini. Nah, jadi satu periode itu sebesar 2V per omega 0. Kemudian yang kedua, gerakan dibatasi pada X lebih besar atau sama dengan minus A dan kurang dari atau sama dengan A. Dengan A adalah simpangan maksimum dari titik kesetimbangan atau amplitudo gerak. A tersebut tidak bergantung pada omega 0. Coba kita lihat yang mana A. Nah, yang ini ya. Jadi gerakannya itu dibatasi tidak lebih dari A positif dan minus A negatif. Jadi gerakan sinusoidal ini dia berosilasi di sekitar A dan minus A. Nah, yang ketiga, sudut fase psi 0 adalah nilai sudut awal dari fungsi sinus. Jadi dapat ditentukan nilainya pada simpangan X untuk T sama dengan 0 itu. Maka kalau kita substitusikan T-nya sama dengan 0, maka akan kita peroleh A sin omega, kita substitusikan T-nya sama dengan 0, T0 plus psi 0. Jadi psi 0 itu untuk nilai dari sudut awal saat T sama dengan 0, sehingga kita substitusikan nilai T sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh persamaan ini ya. X T sama dengan 0 sebesar A sin psi 0. Ya, A sin psi 0. Jadi untuk simpangan maksimum itu terjadi saat T-nya T maksimum yang diberikan pada saat kondisi sudutnya itu pada fungsi sinus V per 2. Berapa sinus V per 2 itu? V itu kan 180 derajat ya. Kalau dibagi 2 jadi 90 derajat. Kalau kita lihat grafik yang tadi 90 derajat itu apakah pada sudut maksimum? Coba kita lihat. Nah, ini kan 90 derajat itu berarti di mana? Di sini ya. Maaf. Nah, ini maaf. Nah, ini kan 90 derajat ya di atas. Nah, di sini. Itu 90 derajat. Kalau setengah lingkaran kan 180 derajat ya. Jadi saat maksimum itu nilai sudutnya itu 90 derajat. Atau omega T maksimum sama dengan V per 2 min psi 0. Nah, kalau psi 0-nya itu 0, maka omega T maksimumnya di V per 2. Ya, kalau tidak 0 berarti harus dikurangi nilai sudut awalnya berapa. Jadi frekuensi berbanding. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Maka F0 sama dengan 1 per T0. Nah, di mana T0-nya sudah kita peroleh ini ya, perumusan untuk T0-nya atau periodenya. Maka kita substitusi di mana omega 0 itu 2V F0 sama dengan omega 0. Nah, kita substitusi ke sini. F0 sama dengan 1 per T0. Nah, substitusi T0 yang ini ke sini ya, substitusi, maka kita akan peroleh omega 0 per 2V. Nah, omega 0 nya berapa? Omega 0 nya adalah akar dari K per M. Dari mana akar dari K per M? Yaitu di pertemuan di slide sebelumnya yang ini. Nah, yang ini ya, omega 0 sama dengan akar K per M. Dari mana? Dari saat kita meninjau analisis gerak menurut hukum Newton. Nah, tadi kita berbicara banyak tentang osilasi pegah. Sekarang kita lanjut ke osilasi bandul sederhana. Nah, kalau kita perhatikan di slide yang sebelumnya itu Ibu memberikan contoh jam bandul ya. Nah, salah satunya contohnya itu jam bandul. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana gerak dari osilasi bandul sederhana. Kenapa dikatakan sederhana?
Nah, dikatakan sederhana karena sudut simpangan yang kita gunakan di sini itu sangat kecil. Jadi simpangannya kecil sehingga berlaku nanti berlaku gaya pemulih yang linier untuk mengembalikan massa ke titik keseimbangannya. Jadi di sini nah, ibu mulai dari mana ya? Nah, ibu mulai dari kita meninjau. Oh ya, ibu jelaskan dulu nih. Jadi di osilasi Bandul sederhana ini, coba lihat di gambar. Di sini ada massa. Nah, di sini ya, ada partikel yang bermassa M, kemudian diikatkan pada sebuah tali yang panjangnya L. Nah, ini yang tali panjangnya L. Nah, kemudian massa tersebut yang sudah diikatkan pada tali itu diayunkan dengan atau disimpangkan sebesar theta. Nah, sebesar theta. Nah, kemudian maka kita lihat di sini jarak lintasannya atau jarak yang ditempuh jarak tempuh lintasannya menempuh jarak sebesar S ya. Jadi tidak lurus tapi membentuk suatu lengkungan. Makanya kita kan sudah belajar tentang gerak curve linier ya, curve atau lintasan yang melengkung. Jadi kalau lintasan yang rektilinier itu kan X ya kalau kita sebut karena dia lurus. Nah, kalau yang melengkung kita sebut karena melengkung S. Nah, coba dibaca-baca lagi tentang gerak melengkung. Nah, yang S ini mana ya? S itu sama dengan L kali theta. Maaf ibu lupa untuk menuliskan di sini S itu sama dengan L kali theta ya. Nah, coba kita analisis gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, gaya yang bekerja pada partikel tersebut yaitu adanya gaya berat. Gaya berat M kali G. Nah, ini ya M kali G. Kenapa arahnya ke bawah? Karena pusat gravitasi menuju ke pusat bumi, sehingga arah dari gaya itu menuju ke pusat bumi. Jadi M kali G, massa dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, kemudian kita proyeksikan, kita ambil sumbu X dan Y-nya yang ini. Maaf, sebentar. Nah, kita ini ambil sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Jadi kita harus proyeksikan gaya berat ini M kali G ke sumbu X dan ke sumbu Y. Tapi karena benda tersebut atau partikel tersebut hanya bergerak di sumbu X, maka kita cukup memproyeksikan ke sumbu X saja. Maka MG diproyeksikan ke sumbu X ke sini akan menghasilkan MG sin theta. Nah, jadi di sini ada gaya sebesar Mg sin theta. Ada gaya sebesar Mg sin theta. Nah, gaya tersebut itu adalah gaya yang menyebabkan partikel tersebut kembali ke titik keseimbangannya. Jadi tidak lain Mg sin theta itu adalah gaya apa? Gaya pemulih. Nah, gaya pemulihnya adalah berupa gaya sentripetal. Kenapa disebut gaya sentripetal? Karena gaya tersebut menuju pusat. Nah, di sini pusatnya itu adalah yang ini. Jadi sebetulnya ketika kita menganalisis osilasi Bandul ini, gaya yang bekerja pada partikel ini adalah gaya pemulih. Nah, gaya pemulihnya dijabarkan lagi, yaitu berupa gaya sentripetal. Kenapa gaya sentripetal? Karena gaya tersebut menuju ke pusat, ke sini ya. Nah, maka gayanya kita lihat ini, kita tinjau menurut hukum 2 Newton. Seperti biasa, hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, A di sini biasanya kan X double dot ya, tapi karena lintasannya berjarak S karena melengkung, jadi di sini kita tulisnya S double dot. Nah, kita jabarkan F. Oh, maaf, di sini harusnya masih ada M ya. Jadi di sini maaf ibu lupa, malah dihapus. Nah, di sini harusnya min Mg sin theta, jadi masih ada M-nya. Min Mg sin theta
sesuai dengan ini ya, gaya pemulihnya berupa gaya sentripetal, yaitu min mg sin theta kali m kali S double dot. Nah, S double dot itu adalah L kali theta double dot. Jadi karena kita tahu bahwa S sama dengan L kali theta, maka S double dot sama dengan L kali theta double dot. Nah, karena masanya sama ya, jadi dibagi dengan massa, maka akan saling menghilangkan, bukan saling menghilangkan, istilahnya dibagi dengan massa sehingga sehingga M-nya jadi 1 ya, M per M sama dengan 1. Nah, sehingga persamaannya seperti biasa kita kumpulkan dalam satu ruas ya, sehingga ketika kita kumpulkan dalam satu ruas menjadi L theta double dot plus G sin theta sama dengan 0. Nah, di sini kita berbicara tentang bandul yang sederhana, maka bandul yang sederhana itu simpangannya tetanya kecil, sehingga kita pakai suatu pendekatan. Ketika simpangannya kecil, tetanya kecil, maka sin theta itu dipakai aproksimasi sama dengan theta. Jadi sin theta sama dengan theta. Maka persamaannya lebih sederhana lagi, L kali theta double dot plus G theta sama dengan 0. Nah, kedua ruas dibagi dengan L, maka akan menghasilkan persamaan theta double dot plus G per L kali theta sama dengan 0. Nah, kita ingat untuk yang kasus pegas tadi ya, jadi bentuknya sama, cuman kalau yang ini G per L, kalau yang untuk pegas itu K per M. Untuk apa? Untuk frekuensi sudut sistemnya, ya kan ya. Nah, maka omega 0 di sini adalah akar G per L. Nah, maka kalau G per L-nya saja berarti omega 0 kuadrat. Ya, jadi persamaan 2-nya itu merupakan bentuk persamaan diferensial linear order 2. Nah, maka solusinya itu sama dengan yang tadi. Jadi bedanya di omeganya saja. Maaf Ibu lupa menuliskan. Solusinya apa tadi? X fungsi T sama dengan A sin omega 0T plus si 0. Nah, kalau dipegas omega 0-nya akar K per M, kalau dibandul omega 0-nya adalah akar G per L. Jadi frekuensinya kalau untuk dibandul itu bergantung pada percepatan gravitasi dan panjang tali. Kalau untuk dipegas, frekuensi sudutnya itu bergantung pada K dan M. K itu konstanta pegasnya dan M-nya adalah massa dari bandulnya. Itu. Kemudian berapa periodenya? Periodenya itu T0 sama dengan 2V per omega 0. Tinggal substitusi omega 0-nya yang ini ke sini, sehingga kita akan menghasilkan 2V akar L per G. Nah, kita lanjut pembahasan kita ke energi dalam gerak harmonik. Nah, kita akan mempelajari energinya. Jika sebuah pegas diberikan gaya eksternal itu sebesar min Fx. Nah, min Fx itu berarti dengan Fx apa? Fx itu adalah gaya pemulih atau gaya pegasnya sebesar min Kx. Maka gaya eksternal itu sendiri tidak lain sama dengan besarnya sama dengan gaya pemulihnya, tapi berlawanan arah ya. Kalau Fx sama dengan min Kx, kita substitusi. Nah, kita substitusi min Kx ke sini ya, ke sini, maka dihasilkan persamaan F eksternal sama dengan Kx. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus kerja atau usaha ya, di sini. Nah, kita substitusikan F yang bekerjanya adalah F eksternal. Nah, di sini kenapa F eksternalnya itu dibuat min Fx? Karena gayanya itu supaya tidak terjadi energi kinetik. Jadi kita ini akan mencari dulu energi potensial. Jadi si gaya ayunnya itu, gaya eksternal yang kita berikan itu untuk meminimalisir tidak terjadinya energi atau energi kinetiknya, sehingga gayanya itu kita ayunkan itu sangat perlahan
dalam Sundanya mah lalaunan gitu ya, sehingga besarnya gayanya itu sama dengan gaya pemulihnya gitu. Jadi gaya eksternalnya itu sebisa mungkin sama dengan gaya pemulihnya untuk menjaga tidak terjadinya energi kinetik gitu. Jadi untuk menganalisis seberapa besar sih energi potensialnya saja gitu ya. Nah, maaf ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari energi potensial, maka kita ingat definisi energi potensial itu apa? Energi potensial itu adalah energi yang melawan usahanya atau kerjanya, sehingga kita definisikan kerja untuk gaya eksternal itu seperti apa. Kerja untuk gaya eksternal itu seperti persamaan ini. Yang ini ya, W sama dengan integral dari 0 sampai X F eksternal kali dx. Maka F eksternalnya berapa? Ini X eksternalnya. Kita substitusikan ke sini, maka W sama dengan integral 0 sampai X kx dx. Nah, ini mah mudah ya. Integral dari X dx ya, K-nya kan konstanta. Jadi integral dari X dx yaitu setengah X kuadrat. Sehingga kita peroleh kerja dari sebuah gaya eksternal sebesar Kx itu sebesar W sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, pada kasus pegas yang memenuhi hukum Hooke, maka kerja disimpan dalam sebuah energi potensial pegas. Sehingga karena kerjanya itu disimpan dalam sebuah energi potensial, maka sebetulnya energi potensial itu adalah kerjanya itu sendiri, sehingga W sama dengan F fungsi X. Maka energi potensialnya adalah tidak lain adalah kerjanya itu sendiri, yaitu setengah Kx kuadrat. Nah, kalau di SMA kita kan taunya langsung aja dihafalin ya, fungsi energi potensial pegas sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih dari mana fungsi energi potensial setengah Kx kuadrat itu, yaitu dari mana? Dari kerjanya ya. Jadi fungsi kerjanya, kita cari fungsi kerjanya. Nah, fungsi kerja itu sendiri adalah energi potensial. Jadi dari integral kerja yang dilakukan dari 0 sampai X ya. Nah, total energi saat partikel bergerak harmonik dinyatakan oleh penjumlahan energi kinetik dan potensial, yaitu sebesar ini untuk total energinya ya. Jadi sudah ada energi kinetiknya. Berapa energi kinetiknya? Total sama dengan energi kinetiknya sebesar setengah m x dot kuadrat atau v ya. V x dot itu kan v ya, kecepatan, plus energi potensialnya setengah kx kuadrat. Jadi energi tersebut akan konstan jika tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya pemulih yang bekerja pada partikel. Nah, fungsi energi pada bandul sederhana. Nah, tadi kita berbicara tentang fungsi energi pada pegas. Bagaimana fungsi energi pada bandul? Kita lihat gambar yang sebelumnya. Nah, Ibu ambil gambar dari, ini kurang jelas ya. Ini maksudnya, ini L cos theta. L cos theta yang ini yang dibuletin ya. Bentar Ibu. Yang ini L cos theta. Nah, maksudnya ini yang ngeblur ya, yang ngeblur ini itu ditulis aja ya, itu L cos theta. Nah, energi potensial bandul sederhana yaitu apa? Rumus energi potensial yaitu mgh. Nah, H-nya yang mana? H-nya itu adalah ketinggian bandul. Kita lihat dari titik awal di sini sampai titik akhirnya di sini. Berarti H-nya di mana? H-nya ini. Ya, yang ini ya, yang ada anak panah 2 itu. Jadi H-nya itu adalah ketinggian posisi bandul pada saat di posisi 0 sampai dia terayunkan atau tersimpangkan sejauh H. Yang ini. Yang ini ya. Nah, itu H-nya. Nah, H itu sendiri itu berapa H-nya? Nah, maaf ini titik yang putus-putus itu harusnya bukan di situ.
Nah, harusnya titik putus-putus itu menggambarkan ketinggian H di sini ya. Jadi H itu adalah yang ini. Nah, H itu yang ini. Nah, besar H ini berapa? H ini adalah tidak lain L dikurangi yang ini, L cos theta. Nah, yang itu. Ntar Ibu Nah, ya ngerti ya dari mana H-nya itu adalah L min L cos theta. Jadi Ibu ulangi lagi. L min L cos theta ini adalah karena kita akan mencari jarak H ini, H yang ini. Nah, yang ini ya. H yang ini. Nih H. Maka H ini adalah, kita bisa lihat dari gambar, kita bisa mengurangkan L itu kan dari C sampai ke titik partikel ini ya. Nah, kita kurangkan L min cos theta. L cos theta itu hanya dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu L cos theta. Nah, maka H ini diperoleh dengan mengurangkan panjang bandul yang semula. Panjang bandul dari awal itu kan panjangnya L. Nah, setelah tersimpangkan, maka si panjang bandul itu di sumbu Y yang ini itu hanya sebesar L cos theta ya. Jadi ini H ini ngerti tapi ya. Jadi H ini diperoleh dengan mengurangkan L dikurangi L cos theta yang ini. Nah, masih ingat deret kosinus dari cos theta? Nah, coba dilihat lagi ya di kalkulusnya. Biasanya di kalkulus ada cos theta itu deret kosinusnya 1 min theta kuadrat per 2. Maaf. Nah, yang ini ya. Nah, Ibu tunjukin aja. Per 2 faktorial plus theta pangkat 4 per 4 faktorial dan selanjutnya. Maka untuk theta yang kecil dapat menggunakan pendekatan cos theta sama dengan 1 min theta kuadrat per 2. Jadi hanya diambil 2 suku pertama saja untuk theta yang kecil. Sehingga persamaan untuk energi potensial bandul itu dapat ditulis disederhanakan menjadi V fungsi theta sama dengan MGL 1 min. Nah, ini cos theta-nya. Jadi cos theta yang ini itu disubstitusi oleh cos theta yang ini. Sehingga dihasilkan yang ini. Yang ini ya. Nah, sehingga 1 dikurangi 1 0 ya. Terus minus kali minus plus, sehingga kita peroleh V fungsi theta sama dengan MGL theta kuadrat per 2. Atau kita tahu bahwa S jarak lengkungnya itu sama dengan panjangnya atau jari-jarinya itu berupa L dikali theta. Maka energi potensial dalam fungsi S, jarak S sama dengan MG S kuadrat per L2. Nah, maka energi totalnya sama dengan energi kinetik setengah MS double dot kuadrat plus MG S kuadrat per L2.